Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mami Hikmah dengan NIM C1C020083. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai aspek keberlakuan pada pengambilan keputusan dan para pengambil keputusan. Tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keberlakuan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI CIGNR CSRS. Nah, adapun pokok pembahasan yang akan dibahas dalam video kali ini yaitu yang pertama proses pengambilan keputusan, yang kedua cara pengambilan keputusan dalam organisasi, yang ketiga teknik pengambilan keputusan, yang keempat asumsi keberlakuan dalam pengambilan keputusan organisasi, yang kelima pengambilan keputusan oleh pendatang baru versus para pakar, dan yang terakhir peran keberlakuan dan gaya kognitif dalam pengambilan keputusan. Oke, kita masuk pada materi yang pertama yaitu proses pengambilan keputusan. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan pengambilan keputusan. Menurut George R. Terry, pengambilan keputusan dapat diartikan sebagai pemilihan alternatif kelakuan tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Nah, adapun proses pengambilan keputusan yang pertama yaitu pengenalan dan pendefinisian atas suatu masalah atau peluang. Untuk mengenali dan mendefinisikan masalah atau peluang tersebut, para pengambil keputusan membutuhkan informasi mengenai lingkungan, keuangan, dan operasi di perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu pencarian tindakan alternatif dan kuantifikasi atas konsekuensinya. Dalam tahapan ini, sebanyak mungkin alternatif yang praktis diidentifikasi dan dievaluasi. Pencarian tersebut seringkali dimulai dengan melihat persamaan masalah yang terjadi di masa lalu dan tindakan apa yang dipilih pada waktu itu. Kita lanjut ke proses pengambilan keputusan. Poin yang ketiga yaitu pemilihan alternatif yang optimal atau memuaskan. Manajer yang membuat pilihan final mungkin saja menghadapi beberapa alternatif yang mungkin masing-masing memiliki kelebihan tertentu daripada yang lain terkait kriteria keputusan apa yang akan dipilih. Yang keempat yaitu penerapan dan tindak lanjut. Penerapan tersebut hanya berhasil jika orang-orang yang menguasai sumber daya organisasi itu benar-benar berkomitmen untuk melakukannya. Nah, yang berikutnya yaitu ada model kesadaran. Ini terdapat dua faktor penting dari motif kesadaran dalam konteks pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu keinginan terhadap kestabilan atau kepastian. Yang kedua, keinginan terhadap kompleksitas dan keragaman. Dua faktor penting dari proses pengambilan keputusan ini adalah kompleksitas dan prediksinya, pasti atau tidak pasti. Nah, yang selanjutnya ada jenis-jenis dari metode proses. Yang pertama model ekonomi. Model ekonomi tradisional ini mengasumsikan bahwa seluruh kegiatan dan keputusan manusia adalah rasional sempurna, dan bahwa dalam suatu organisasi ada konsistensi di antara beragam motif dan tujuannya. Kemudian yang kedua ada model sosial. Model ini yang mengasumsikan bahwa manusia pada kenyataannya adalah irasional dan keputusan yang dihasilkan itu didasarkan kepada interaksi sosial. Dalam hal ini terasa bahwa tekanan dan harapan rekan kerja merupakan kekuatan utama yang memotivasi. Masih dalam jenis-jenis dari metode proses, yang ketiga yaitu model Simon. Model ini merupakan model yang lebih berguna dan praktis. Model ini didasarkan kepada konsep Simon tentang manusia administratif, yang mana manusia itu dipandang sebagai makhluk yang rasional karena mereka memiliki kemampuan untuk berpikir, mengolah informasi, membuat pilihan, dan belajar. Herbert Simon mengajukan model alternatif. Ia merasa bahwa perilaku pengambil keputusan manajemen itu dapat dideskripsikan. Yang pertama, dalam memilih alternatif, manajer berusaha untuk meminimalkan kepuasannya. Yang kedua, mereka menyadari bahwa dunia nyata yang mereka rasakan merupakan model dunia nyata yang disederhanakan secara drastis. Yang ketiga, mereka mengejar kepuasan minimal daripada yang maksimal. Yang keempat, mereka memperlakukan dunia itu kosong. Oke, yang lanjut ke pembahasan yang berikutnya yaitu cara pengambilan keputusan dalam organisasi. Poin pertama yaitu rasional terbatas atau bounded rationality. Bahwa orang-orang itu memiliki keterbatasan dalam pemikiran rasional. Nah, pemimpin itu tidak memiliki waktu yang cukup atau kemampuan untuk memproses informasi yang lengkap mengenai keputusan yang kompleks. Maka mereka itu harus satisficing ini berarti bahwa pembuat keputusan
memilih alternatif solusi yang pertama yang memenuhi kriteria keputusan yang minimal. Kemudian yang kedua ada intuisi. Grup Taylor dan Francis tahun 2010 mendefinisikan intuisi sebagai suatu proses berpikir. Grup menyatakan bahwa input dan proses dikelola menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari proses pembelajaran yang lama dan telah diakumulasikan dalam memori dari input, dan proses tersebut diperoleh output berupa perasaan atau feeling sebagai dasar untuk mengembangkan intuisi. Oke, masih dalam materi yang sama, yaitu cara pengambilan keputusan dalam organisasi. Pada poin yang ketiga ada identifikasi masalah. Masalah-masalah yang tampak cenderung memiliki kemungkinan dipilih yang lebih tinggi daripada masalah yang penting. Pernyataan ini didasarkan kepada dua alasan. Yang pertama, cukup mudah untuk mengenali masalah-masalah yang tampak atau visible. Yang kedua, perlu diingat bahwa semua orang menaruh perhatian yang besar terhadap pengambilan keputusan dalam organisasi. Nah, pada poin yang keempat ada pembuatan pilihan. Di sini ada 3 poin. Poin pertama, availability heuristic. Ini merupakan penilaian yang terjadi ketika para manajer menggunakan informasi yang telah tersedia sebagai dasar penilaian atas peristiwa yang sedang berlangsung. Poin yang kedua yaitu representativeness heuristic. Ini penilaian yang terjadi ketika seorang manajer menilai kemiripan sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa yang sama. Poin yang ketiga yaitu anchoring and adjustment heuristic. Itu terjadi ketika seorang manajer membuat keputusan berdasarkan penyesuaian nilai yang telah ada sebelumnya. Poin yang kelima yaitu ada perbedaan individual, yaitu gaya pengambilan keputusan. Yang keenam, keterbatasan organisasi. Oke, kita ke pembahasan yang selanjutnya yaitu teknik pengambilan keputusan. Teknik yang pertama, teknik partisipatif. Ini yaitu pengambilan keputusan yang partisipatif, mencakup individu atau kelompok dalam proses yang mana dapat dilakukan secara formal maupun informal, memerlukan interaksi intelektual, emosional, dan fisik. Teknik yang kedua yaitu teknik keputusan kelompok. Ini diterapkan kepada individu atau kelompok karena pengambilan keputusan individu itu membantu pengambilan keputusan dalam organisasi saat ini. Kemudian teknik yang ketiga yaitu teknik Delphi. Teknik yang dipopulerkan sebagai teknik pengambilan keputusan kelompok untuk prediksi jangka panjang. Kemudian yang terakhir ada teknik kelompok nominal. Ini ada beberapa cirinya, yaitu yang pertama munculnya gagasan yang tidak dapat dinyatakan melalui tulisan. Yang kedua, voting individu. Yang ketiga, pembahasan dari setiap gagasan yang tercatat. Kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu asumsi keberlakuan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, perusahaan sebagai unit pengambilan keputusan. Seibert dan March tahun 1963 menggambarkan 4 konsep dasar relation sebagai inti dari pengambilan keputusan bisnis, yakni yang pertama resolusi semu dari konflik, yang kedua menghindari ketidakpastian, yang ketiga mencari masalah, dan yang keempat pembelajaran organisasi. Kemudian yang kedua ada pengambilan keputusan dengan konsensus versus aturan mayoritas. Konsensus dalam konteks pengambilan keputusan itu didefinisikan sebagai kesepakatan semua anggota kelompok dalam pilihan keputusan. Aturan mayoritas merupakan pandangan yang berlawanan dan pembenarannya dinyatakan tertulis. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu pengambilan keputusan oleh pendatang baru versus para pakar. Di sini ada 3 poin. Poin yang pertama yaitu pengujian informasi. Pengujian ini didefinisikan sebagai kegiatan menganalisis informasi yang disajikan dan yang dipertimbangkan lebih lanjut hanya informasi yang terlihat sangat relevan dengan tugas. Kemudian poin yang kedua ada integrasi pengamatan dan temuan. Pendatang baru itu menghubungkan pengamatan dan temuan yang dapat menjelaskan satu sama lain dan mengabaikan yang tidak. Kemudian para pakar itu menempatkan penekanan khusus pada kontradiksi yang potensial terkait pengamatan dan temuan sebagai alat untuk memeriksa masalah yang mendasarinya. Kemudian poin yang ketiga, pertimbangan itu digunakan selama proses pengambilan keputusan tampak lebih jelas dalam merumuskan hipotesisnya, kemudian mengembangkan petunjuk dalam rumusan keputusan akhir, dan dalam penyusun ringkasan-ringkasan temuan.
Nah, pembahasan yang terakhir yaitu peran kepribadian dan gaya kognitif dalam pengambilan keputusan. Peran informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan, yang mana pengambilan keputusan dan informasi mengenai hasil kinerja akuntansi itu berfokus kepada periode waktu yang berbeda. Maka itu hanya dikaitkan oleh sejumlah fakta bahwa proses pengambilan keputusan menggunakan data akuntansi tertentu yang dimodifikasi selain informasi non-keuangan. Baiklah, sekian materi yang bisa saya jelaskan mengenai aspek keperilakuan pada pengambilan keputusan dan para pengambil keputusan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.